Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Wicaksono dengan NIM 2024 1021002082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 data mining yang materinya sendiri adalah classification tree. Di sini terdapat soal, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, PIMA Indian diabetes, dan breast cancer. Lalu hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Untuk yang pertama, kita akan menginput atau mengimport library yang kita butuhkan. Pertama ada NumPy, Pandas, dan PyPlot. Nah, untuk PyPlot sendiri importnya dari Matplotlib. Lalu kita akan membutuhkan sklearn. Sklearn ini library yang di dalamnya terdapat beberapa dataset yang akan kita gunakan seperti dataset wine dan breast cancer. Nah, di sini kita akan memanggil atau load wine untuk memanggil dataset wine dan load breast cancer untuk memanggil dataset breast cancer. Lalu kita akan mengsplit atau membagi menjadi dua macam yaitu train dan test menggunakan sklearn model selection. Lalu terdapat confusion matrix yang berfungsi untuk menampilkan bentuk matrix dan decision tree classifier untuk mengklasifikasi data. Lalu ada accuracy score sebagai pengukur tingkat akurasi dari data. Lalu kita masuk ke tahapan klasifikasi wine. Yang pertama data wine, load wine, kita akan memanggil dataset wine. Lalu dataset wine ini akan dimasukkan dalam data frame Pandas. Lalu kita akan print feature name yang diambil dari data wine feature names. Lalu print dataset shape yang diambil dari wine shape, dan yang terakhir print dataset yang diambil dari wine head. Dan jika dirun akan tampil seperti berikut. Oh, ini error karena yang di sini belum. Mohon maaf. Sudah. Lalu kita ulang run. Oke, jadi di sini adalah output dari inputan ini. Di sini akan menampilkan feature name yang terdapat 13 data di dalamnya. Lalu datasetnya di sini. Ya. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat variabel x dan y. X-nya sendiri dari wine values dari indeks 0 sampai indeks 13 atau 12. Dan y sendiri data wine, data target. Jadi di sini kita akan menggunakan pembagian menjadi dua atau split menjadi train dan test. Nah, lalu setelah itu kita akan mengklasifikasi datanya. Nah, untuk
split sendiri kita akan menggunakan random state. Random state sendiri berfungsi untuk menetapkan nilai agar tidak berubah ketika di print. Jadi kita menetapkan sebagai nilai atau menetapkan ke nilai 100. Seperti itu. Dan klasifikasinya sendiri kita menggunakan fit X train 1, Y train 1, X train 2, Y train 2, X train 3, Y train 3. Fit di sini berfungsi untuk menetapkan X dan Y-nya. Lalu setelah diklasifikasi, mohon maaf, itu kita akan memprediksi data yang sudah diklasifikasi. Untuk prediksinya sendiri kita menggunakan CLSF predict. Kita akan memprediksi X-nya dan Y-nya. Lalu print data test 20% dari data yang diprediksi, Y prediksi 1. Lalu yang data test 30% diambil dari Y prediksi 2, dan data test 40% diambil dari Y prediksi 3. Jika diinput akan seperti ini. Lalu kita masuk ke triplet tree. Di sini sudah masuk ke dalam ini visualisasi data. Nah, dalam feature 12 sendiri terdapat atau dibagi menjadi dua, yaitu feature 6 dan feature 6 juga. Lalu dalam yang pertama ini feature 6 dibagi menjadi dua lagi, yaitu feature 10. Nah, dari masing-masing feature 10 ini memiliki kelas tersendiri. Yang pertama ada kelas 2 dan kelas 1. Lalu di dalam feature 6 yang kedua terdapat feature 0. Nah, untuk yang pertama memiliki kelas yaitu 1, dan feature 0 yang kedua memiliki feature 01 dan feature 01. Jadi dibagi lagi. Yang pertama ada kelas 1, yang kedua ada 0. Lalu feature 2 yang selanjutnya atau yang kedua dibagi lagi menjadi feature 6 dan feature 6. Dalam feature 6 yang pertama terdapat feature 6 yang memiliki kelas 2 dan kelas 1. Lalu untuk feature 6 yang kedua memiliki kelas 0. Nah, lalu kita akan masuk ke akurasi berdasarkan confusion matrix Wine. Kita akan print dulu, lalu kita masukkan predict 1, CLF predict, kita akan memprediksi terlebih dahulu. Lalu kita menginputkan confusion matrix lagi untuk menampilkan matriksnya dari YT1 dan predict 2. Mohon maaf, predict 1. Lalu kita akan menginputkan tingkat akurasinya menggunakan akurasi score yang diambil dari data 1 dan predict 1. Begitu juga untuk data tes yang 30% dan 40%. Lalu jika diinputkan atau di run akan seperti ini. Nah, untuk kelas 1 ini terdapat 8 atau berjumlah 8. Yang di sini sudah benar pada di sini dan di sini udah 0, dan di sini 8 sendiri yang mengartikan atau berarti kelas 1 ini berjumlahkan 8. Nah, lalu di kelas 2 ini terdapat jumlah yaitu 15. Tetapi di kelas 2 ini
berangka 11 yang berarti sisa dari angka yang terdapat dari kelas 2 itu nyasar atau berpindah ke kelas 1 dan kelas 3. Seharusnya angka 2 di kelas 1 dan di kelas 3 ini masuk ke dalam kelas 2 yang nanti akan berjumlahkan 15. Begitu juga dengan kelas 3. Di sini seharusnya berjumlah 13 datanya yang kelas 3, tetapi sisa dari angka yang berada di kelas 3 sendiri masuk pada dalam kelas 1 dan kelas 2, yaitu kelas 1 berangkat 1 dan di kelas 2 terdapat 3. Seharusnya 1 dan 3 ini masuk ke kelas 3. Nah, jadi tingkat akurasi eh, yang didapat dari data tes 20% ini, confusion matrixnya ini bernilai atau berjumlah 0,78 seperti itu. Begitu juga dari data tes 30% dan 40%. Baik, itu yang data set wine. Lalu kita masuk ke klasifikasi PIMA Indian Diabetes. Nah, untuk PIMA Indian Diabetes dan breast cancer ini kurang lebih sama. Yang membedakan yaitu pada PIMA Indian Diabetes ini kita menggunakan CSV atau read CSV. Kita membutuhkan data atau file CSV, jadi kita harus menginputkannya terlebih dahulu untuk upload terlebih dahulu. Nah, di sini sudah di upload, lalu baru kita run. Nah, seperti ini. Ini merupakan data yang terdapat dalam file PIMA Indian Diabetes CSV. Lalu untuk selanjutnya yang membedakan di sini menggunakan variabel A dan B. Lalu mohon maaf. Untuk breast cancer-nya sendiri menggunakan variabel C dan K. Mungkin cuma itu yang membedakan. Selebihnya sama caranya dengan dataset wine. Jadi mungkin tidak perlu dijelaskan kembali. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Satria Wicaksono, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.